Selamat berjumpa dalam Bina Iman kali ini. Judul daripada khotbah ini adalah perlunya penghiburan dalam penderitaan. Kita membaca dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 1-3 yang berbunyi, "Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang yang hidup, yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada keduanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari." Nah, saudara-saudara, jikalau orang itu lagi mengalami penderitaan berat, kadang-kadang ucapan-ucapan itu bisa ngawur, keliru, seperti apa yang dikatakan oleh Salomo sebagai pengkhotbah. Ayat ini berkata, "Aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang yang hidup." Ini pernyataan yang enggak benar, ya. Orang yang sudah mati lebih bahagia daripada yang hidup. Lalu, dan lebih bahagia lagi katanya yang belum ada. Itu juga memang diucapkan oleh Ayub. Ayub berkata, ya lebih baik aku enggak ada. Tapi itu kan suatu pernyataan yang sebenarnya percuma, karena sia-sia dia berkata itu karena sudah ada, sudah lahir. Dan kalau orang walaupun dia itu berada dalam keadaan yang demikian, dia berkata demikian, bahwa lebih baik itu aku bisa bahagia kalau enggak ada. Nah, kalau enggak ada bagaimana bisa bahagia? Itu satu pernyataan yang salah besar juga. Jadi kita pengkhotbah ini kalau kita baca, kita mesti hati-hati, jangan menelan mentah-mentah. Karena diutarakan oleh orang yang sedang mengalami suatu kegalauan, suatu tekanan hidup yang kacau, ya hidupnya. Apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menderita? Yang penting itu adalah penghiburan. Kita harus punya penghibur untuk bisa menjadi kuat menghadapi derita. Bahkan Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada kita bahwa jikalau kita mengikut kepada Yesus, kita ini akan menderita. Tuhan kata, jangan kamu takut, ya. Jangan kamu merasa gelisah kalau kamu ini menderita, karena ada harapan bagi orang yang hidup. Asalkan dia mempunyai keyakinan, kepercayaan pada janji-janji Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai persekutuan dengan Tuhan yang mampu memberikan hiburan saat kita dalam penderitaan. Dalam penderitaan itulah sebenarnya Tuhan mau memproses supaya hati kita tidak lagi terikat pada dunia ini yang memang penuh dengan penderitaan. Dan kita ingin supaya hidup kita ini beralih seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa dalam dunia ini kamu mengeluh, kita semua mengeluh. Bahkan Paulus berkata, kita yang punya roh sulung juga mengeluh. Tapi kita punya harapan. Nah, kalau kita punya harapan, yaitulah janji-janji Tuhan. Dan bukan hanya janji Tuhan, firman Tuhan itu sungguh janjinya. Tapi dia juga memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Karena itu yang penting sekarang ikutilah janji-janji Tuhan itu. Patuhilah firman Tuhan dan banyak berdoa dalam Roh Kudus yang akan memberikan
penghiburan yang sejati, sehingga kita mampu kuat menghadapi segala bentuk penderitaan dalam dunia ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada para pendengar Bina Iman ini dan setia tetap sampai akhir. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, teguhkan kami selama hidup dalam dunia, supaya kami mampu bertahan sampai akhir untuk Tuhan mencintai Engkau menurut firman-Mu dan punya harapan bahwa ada penolong yang akan mengubah tubuh kami yang hina ini menjadi tubuh kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.